Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, hadratul mukarramin, guru kita Bapak Ustaz Ahmad Mustafa Bisri, Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan PRT sudah datang, kita mulai acara. Tadi kata di sini. Yang ini apa yang ini nih? Tergantung kalau nggak ada ini, kalau ada dua-duanya orang baik dan orang hebat kok. Ini yang pas berarti ya. Ini asli. Itu pasti saudara RT sekretaris. Ada. Yang menang situ. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita diperkenankan untuk dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka sholawat Nabi putaran yang ke-56. Alhamdulillah sekarang bulan Sya'ban. Malam ini kita niatkan sekaligus untuk ruahan. Kita niatkan untuk mendoakan para leluhur kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan semuanya yang telah mendahului kita Allah terima amal Islamnya, Allah ampuni atas segala dosanya, dilapangkan kuburannya, dan Allah tempatkan, Allah muliakan di Raudhatul Jannah ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadihi kullu amalin sholih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususon ila ruhi, sebutkan almarhum Syaurilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Minta doanya wabil khusus untuk Ibu mertua Pak Jokowi yang kemarin baru pulang dari rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin. Kemudian minta doanya untuk anaknya dari Om Rafi, C10 nomor 6, ini rumah tingkat. Anaknya sedang dirawat di sana. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Dan saudara-saudara kita, tetangga kita yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana nasi istiaqo syabila syifai wa syifai. Syaurilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Selanjutnya salawat serta salam marilah kita bercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pada keluarga, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada putaran yang ke-56 ini adalah bulan menjelang bulan Ramadan. Nanti di bulan Ramadan akan diselenggarakan insya Allah di hari Minggu pertama itu awal puasa ya, minggu berikutnya nanti disusun puasa ada 2 kali. Di acaranya jam 4:30 sampai nanti buka puasa, sholat maghrib, beli kopi, sholat isya, sholat tarawih berjamaah, baru santap bersama sampai kira-kira jam 9:30 bulan puasa pun insya Allah berkah semua. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai ke putaran yang 56, siapa yang belum merasa ada sirnya, ada rahasia yang keluar, yang ditangkap sama kita, maka kata Pak Bus ya belum dapat nih. Nanti berdarah. Jadi yang merasa sirnya belum keluar, rasanya kok Pak Ujang udah terbang jauh, itu Pak Ahmad udah, Pak Topan udah, sudah pokoknya luar biasa. Pak Topan udah Kata tuh. nambah. Kemarin Pak Topan tuh ya. Sirnya ya itu. Biasanya di pabrik biasanya. Yang terkas apa deh? Jadi saya kutip dari Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, bagi orang yang tidak bisa merasakan nikmatnya, nah ini kan kita momennya selawat. Kalau Imam Ghazali lebih luas, yaitu nikmatnya kehidupan. Kita ini khusus untuk sir. Siapa yang belum mendapatkan sirnya selawat, Imam Ghazali menyarankan silahkan ziarah kubur. Silahkan ziarah kubur. Sampai ziarah kubur kemudian bilang begini, hidup di dunia ini yang sekarang kita alami ini adalah kehidupan yang dirindukan oleh umat dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang. Mereka itu pengen balik lagi ke dunia, saking nikmatnya di dunia. Sekalipun orang soleh, apalagi orang-orang yang tingkatannya Namrud, Fir'aun, itu mereka lebih pengen balik lagi ke dunia, saking gak enaknya disiksa. Untuk apa balik lagi ke dunia? Yaitu untuk memperbaiki waktu di dunianya merasa kurang baik, ingin memperbaiki apa Pak? Memperbaiki ekonomi. Kalau orang sudah mati nggak mau minta ekonomi, tapi pengen memperbaiki, membenahi ibadahnya masing-masing, pengen membenahi agamanya masing-masing. Yang kurang sedekah pengen sedekahnya ditambah, yang kurang pokoknya serba kurang. Yang puasanya kurang banyak pengen puasa yang banyak, yang sholatnya kurang pengen sholat. Apalagi yang tidak beriman pengen balik lagi, pengen beriman. Jadi yang sirnya nggak keluar, silakan ziarah kubur khusus.
nanti mungkin momennya lebaran ke orang tua masing-masing. Di situ Imam Ghazali menyarankan bahwa orang mati itu merindukan, ingin kembali lagi, ingin memperbaiki kehidupan. Kemudian ada hal yang menjadi kita tertutup, tidak bisa merasakan nikmatnya kehidupan di dunia ini. Kata Pak Abdul, saya nggak dapat nikmat apa-apa ini. Padahal udah ada pisang, udah ada semangka, masih bilang nggak nikmat. Udah kacang. Gitu. Udah semuanya lengkap ini di sini, nggak bakal berkurang. Tapi masih merasa tidak nikmat. Itu adalah hatinya tertutup oleh setan. Setan itu selalu membisikkan ke dalam hati kita jadi merasa kurang. Jadi sebenarnya sudah sangat banyak yang kita terima, sudah melimpah ruah. Tapi setan selalu membisikkan kepada kita, hati kita itu merasa kurang. Gaji nggak cukup, duit selalu kurang. Kayaknya makan ini masih kurang, pakaian ini kayaknya udah lama pengen ganti, masih kurang. Semua fokusnya terhadap setan itu membisiki, fokusnya kepada yang kurangnya itu. Padahal kurangnya itu sedikit, cuma sendalnya beda warna, yang lain itu udah melimpah, mobil udah punya, motor udah punya semua, cuma sendal beda warna. Fokusnya ke situ, ke sendal. Sehingga apa? Pada saat setan selalu membisiki kekurangan kita, sehingga hati kita tertutup untuk tidak bersyukur kepada Allah. Setan berusaha untuk menggoda kita untuk tidak bersyukur kepada Allah, sehingga pada saat kita tidak bersyukur, Allah kurangi terus karena tidak bersyukur. Pada saat kita fokusnya kepada yang sudah kita punya, yang sudah kita miliki, kemudian kita syukuri apapun ini, ada macam-macam, ada duit dan sebagainya, ada HP dan sebagainya, punya tangan lengkap, punya kehidupan lengkap, semuanya punya, anak istri semuanya sehat semua. Fokus kepada hal-hal yang sudah kita punya dan itu kita syukuri, maka Allah akan tambah terus. Pada saat kita fokusnya kepada yang kurang, ini kurang, padahal yang kurangnya itu sedikit, yang melimpahnya itu sudah banyak. Pada saat Allah fokusnya, pada saat setan fokuskannya kepada yang kurang, maka menutupi kita untuk tidak bersyukur. Tapi dibalik, pada saat kita fokusnya kepada yang sudah kita miliki, dan itu adalah sudah sangat banyak, kita bersyukur kepada Allah, sehingga apapun yang sudah Allah berikan ini sudah melimpah ruah, sudah lebih dari cukup. Sehingga kita bersyukur kepada Allah. Semakin kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan kenikmatannya. Alhamdulillah kopi nikmat, alhamdulillah rokok nikmat, alhamdulillah kaca nikmat. Sekecil apapun semuanya merasakan nikmat, Allah tambahkan lagi. Gitu. Dapat ngojek, dapat 10.000, alhamdulillah. Semakin disyukuri 10.000, Allah tambah lagi 50.000, alhamdulillah. Semakin disyukuri, tambah lagi 200.000. Gitu. Semakin 10.000 dapat apa ini? Kurang ini loh. Nah itu, yang ngasih juga gegeten gitu. Yang ngasih juga gegeten. Udah dikasih, gerutu lagi. Sudah dikasih, gerutu. Semakin hati kita, bahasa Jawanya bersuloh, ngeluh terus. Ngeluh
ngerasa kekurangan, Allah ngerasa kekurangan. Semakin kita fokusnya ke situ, maka nikmatnya akan ditutup. Nikmatnya akan ditutup. Semakin kita fokusnya kepada yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita bisa, apa yang sudah Allah anugerahkan, terus maka Allah akan limpahkan kenikmatan-kenikmatan. Terus terbuka nikmat yang lain itu akan dibuka. Mudah-mudahan kita semua ini yang sudah lama-lama terbuka untuk tidak menutup. Jadi jangan bilang kapan ya saya dapatnya ini. Kata Pak Ustadz ada sihirnya, ntar 7 tahun lama banget, 7 tahun gitu. Ntar keburu ketahuan. Majunya. Itu baru ketahuan majunya. Kata Pak Amri. Jadi mulai dari sekarang harus sudah bisa merasakan. Sedikit terus Allah buka. Jadi jangan yang itu sudah, Pak Ahmad sudah, lainnya sudah, kata Pak Dul siapa ya, belum banyak gitu. Jadi kalau selalu merasa begitu, nanti lama-lama minder, besok nggak berangkat, nggak ada apa-apanya, nggak ngefek kan apa. Jadi nggak ngefek, nggak usah ngapain, capek-capek. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan bagi kita semua sebagai pembuka. Allah berikan tambah-tambah kenikmatan, Allah tambah-tambah keberkahan, Allah tambah-tambah rezekinya. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kamil fil uluhiyah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah, wa ala alihi wa sahbihi dawin nufusiz zakiyah. Amma ba'du, fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu 'alaihi wasallam, man shalla 'alayya sholatan wahidatan sallallahu biha 'alaihi asyara. Wa qala aydun awlan nasi fi yaumal qiyamah aktsaruhum 'alayya sholatan. Al-hadis sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu lahu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermujalasah kembali dalam rangka zikir shalawat nariyah. Dan alhamdulillah sudah menginjak putaran yang ke-56. Tak terasa sudah berjalan 4 tahun 3 tahun. 4 ya. Ya, 4 ya. 2022. Alhamdulillah. Kita belajar istiqomah membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Orang yang tadi menguatkan iman kepada Nabi Muhammad, insya Allah akan selalu dilimpahkan anugerah keberkahan dalam segala hal apapun.
kekutipan daripada malaikat Jibril alaihissalam. Beliau pernah berpesan pada Rasulullah SAW, ya Muhammad, ma shalla alaika fid dunya. Wahai Muhammad, tidaklah seseorang yang membaca sholawat kepadamu di dunia illa kecuali nanti di akhirat orang tersebut akan bersanding denganmu. Mudah-mudahan nih nanti Pak Abdul kalau di sini bersandingnya sama Pak Isa. Papi juga iya. Iya, papi iya. Enggak juga. Kalau kata Nabi, kalau mati ada corona jannah, semua umatku itu masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang gak mau. Ya udah ditawarin ya kata Rasul, kalau mati mau jannah. Kecuali orang yang gak mau ditawarin sama Rasulullah, ya tingkat surga kayak gitu. Illa man aba. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, waman aba? Siapa yang gak mau masuk surga? Mau jatkah? Gak ada orangnya. Jawab Nabi, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku itu masuk surga. Orang yang masuk kepadaku, dia orang yang gak mau masuk surga, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Orang yang tadima mengagungkan baginda Rasulullah SAW dengan cara memperbanyak sholawat kepadanya, berarti itu dia telah melakukan taat bakti kepada Nabi Muhammad SAW. Ini mudah-mudahan dia mungkin nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berkah daripada sholawat yang diistiqomahkan oleh kita ya, setiap malam sampai tidur. Berkah luar biasa keistimewaannya sholawat ini dari akan sebutnya. Termasuk untuk guru Al-Fadli juga Muhammad Kiai Raden Abdullah Nawawi Abdullah. Beliau walaupun sudah wafat, tapi setiap minggu itu tidak kurang daripada 1000 orang yang ziarah. Jadi setiap minggu itu banyak yang ziarah beliau. Kenapa? Itu merupakan halawatul ibadah, karena amalan yang dipakai oleh beliau, yang dipegang oleh beliau adalah sholawat dariyah. Jadi walaupun jasadnya sudah ada di alam barzah, tapi wangi luar biasa. Fadil ya, apalagi Fadil masih ganteng ini mah. Masih wangi. Dilalerin pakai minyak. Dilalerin. Pakai minyak. Pakai parfum. Pas banget parfum itu. Luar biasa. Bukan sholawat. Nah, insyaallah sebentar lagi kita akan menyongsong bulan suci Ramadan. Dan insyaallah kita sis juga istiqomah sholat dariyah, jalan terus insyaallah ya. Nah, dilipat gandakan itu pahalanya yang di bulan-bulan lain, di bulan Rajab amalia seseorang itu 1 dibalas 70, bulan Syaban 700, di bulan suci Ramadan 1 dilipat gandakan oleh Allah dengan 1000 kali lipat. Jadi satu sholawat waktu dibaca itu 1000 balasannya dulu di bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kita tabarruk membaca kitab Minahus Saniah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa midana bi asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun
utawi kilaiki pasal suwiji birudu'i hal tetap indalam pertelaaken wudu wasolati lan sholat. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, istaqsi meratani sira isbagul wudu'i ing nyempurnaaken wudu, fa innahu satuhune isbagul wudu syatrul imani iku satengahé saking iman. Faida tawadhata maka tatkala wudu sira, fala tusrif maka aja ngluwihi sira fil ma'i ing dalam banyune. Faida faragta maka tatkala rampung sira min tuhrin saking wudu, fakro maka maca sira ing surat inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhir ayat. Min ba'di ghuslil qadamain saking sawise membasuhe dalam makan lor asyara marrotin kelawan 10 pira-pira ambalan. Yufarriju mangka bakal ngaranggangkan sapa Allah hammaka ing kebingung sira. Pasal berikutnya menjelaskan tentang wudhu dan sholat. Wudhu itu merupakan alat untuk mensahkannya sholat kita. Ketika wudhu seseorang tidak sesuai dengan kaifiat yang maksur dari Rasulullah SAW, maka sholatnya otomatis tidak sah. Sahnya sholat seseorang tergantung wudhunya. Nah, wudhu itu Rasulullah SAW bersabda, berpesan kepada Ali, kata beliau, istaqsi isbagul wudhu, perbaiki wudhumu. Jadi wudhunya itu harus disempurnakan. Wahai Ali, sempurnakan wudhumu, karena sesungguhnya menyempurnakan wudhu syatrul iman, merupakan sebagian daripada iman. Bagaimana wudhu kita disempurnakan? Kalau membasuh tangan dari sini sampai sini, dilebihin sedikit ke sini. Nah, itu namanya isbagul wudhu. Isbagul wudhu namanya. Ya, yang wajibnya kan dari sini nih sampai sini, lebihan sedikit. Basuh tangan, itu namanya isbagul wudhu, sebagian daripada iman. Insya Allah di hari kiamat orang yang isbagul wudhu itu akan gurin muhajjalin, kelihatan mukanya itu penuh dengan cahaya, bersinar, percis kayak Pak Abdul. Pak Abdul nggak perlu beli apa namanya yang buat skincare ya. Nah, perlu. Pakai udah juga perlu ya. Bawa HP. Ya. Faida tawadhata fala tusrif fil ma'i, ketika wudu usahakan jangan israf, berlebihan. Itu namanya israf, berlebihan di dalam air. Rasulullah paling berapa tuh, nggak nyampe 1 liter, nggak nyampe ya. Kalau Pak Abdul mah lebih kayaknya ya, banyak yang buang kayak mandi gitu banyaknya tasbih mulu ya, syak mulu, ragu-ragu gitu. Sangga ya Pak Abdul. Kadang-kadang saking ragunya Pak Abdul dihitung kancing baju, sah kagak wudu gitu. Nah, fala tuzikir ma. Faiza faragta min tuhrin faqra. Setelah wudu disunnahkan kita membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
wa ma adraka ma lailatul qadr, dan seterusnya sampai akhir Pak Abdul. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat Al-Qadar itu sunnah dibaca setelah wudu. Kalau beres wudu, min ba'di ghusl qadamain, setelah kita beres wudu membasuh kedua kaki, berapa bacanya? Asyra marrat, 10 kali ngobrol. Wah, kata Pak Abdul ketinggalan nanti sama Udah komat. Itu jam masuk. Salah malah. Asyra marrat 10 kali itu. Apa hasilnya? Yufarrijullahu hammaka. Siapa orang yang membaca Al-Qadar setelah wudu, selesai wudu sambil menghadap kiblat 10 kali, kalau itu ya 3 kali, minimal sekali aja, nggak apa-apa. Yufarrijullahu hammaka. Allah akan hilangkan kebingungannya, kesusahannya. Aduh, aduh. Ini konsumen belum ada juga servis mungkinnya belum ada yang rusak ini mesin cuci ini. Wah, kata Pak Abdul, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Semoga besok ada yang rusak mesin cucinya nih. Itu mah doain jangan Parah. Kita bersama para di bakal tolong ke rumah dong katanya. Ini mesin cuci kenapa ya? Marah mulu ya. Itu satu RT rusak. Sapon. Tubaridullahu hammaka. Nah, itu ya. Jadi setelah wudu sunnah membaca surat Al-Qadar. Ya, ini tuntunannya 10 kali, kalau enggak 3 kali atau 1 kali. Insya Allah Allah akan menghilangkan kebingungan kesusahannya, baik itu yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi. Nah, ini diantara keutamaan di dalam menghidupkan sunnah-sunnah di dalam berwudu. Ya Aliyu wallahu a'lamu bishawab. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal